Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi budaya, kita bertemu lagi untuk berbincang tentang bulan puasa tentu saja. Ini kita masuk ke hari kelima. Kembali kita masuk sebenarnya ke dalam putaran jarum jam yang menunjuk angka menjelang maghrib. Bentar lagi kita akan berbuka bersama. Ya, jam yang menunjuk menjelang maghrib adalah saat matahari pergi ke barat. Cahaya siang bergeser digilir oleh datangnya cahaya malam. Ini adalah siklus sebaliknya dari yang terjadi tadi pagi saat kita mulai berpuasa, yakni fajar yang menggeser sisa-sisa sinar bulan. Gerak dari terang ke gelap atau sebaliknya, gerak dari gelap ke terang sedemikian tentu merupakan peristiwa alam yang maha besar sekaligus maha penting. Bayangkan jika matahari dan bulan sama-sama berhenti, atau lebih tepat diberhentikan tepat di gardu pertukaran waktu itu. Saya tidak bisa memberi ilustrasi bagaimana yang akan terjadi. Untuk mendapat jawaban yang memuaskan, saya kira sebaiknya Anda membuka Al-Quran surat Al-Qiyamah saja misalnya. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua jarang memperhatikan peristiwa alam itu. Setiap fajar menyingsing dan matahari terbenam, kita seolah tidak merasakan apa-apa, bukan? Semua seperti berjalan seperti biasanya, alamiah. Kita selalu mempunyai fokus yang lain, memikirkan yang lain. Alih-alih memperhatikan hal itu, saat fajar tiba, kita bahkan masih sering berada di dalam tidur lelap. Tak sempat pula kita menyaksikan embun yang turun ke kelopak bunga, yang kemudian raib entah kemana. Barangkali embun itu telah mengorbankan dirinya pada akar mawar, agar kembang mawar itu merona sepanjang hari. Nah, siapa mempedulikan hal itu? Dulu saya ingat waktu masih kanak-kanak di kampung, ayam pelung milik tetangga lah yang sering mengingatkan saya. Suaranya selalu menandai datangnya fajar pertama. Di sisi lain, saat hari sudah masuk ke penghujungnya, ketika petang datang menjemput siang, kita pun selalu masih centang perenang dalam kemacetan lalu lintas kota yang garang. Atau kita masih lengket pada agenda rapat, masih tertimbun di bawah kertas kerja yang terus menggunung, berkelindan dalam hasrat menguasai dunia yang tak berjeda. Entah telah berapa lama kita tidak pernah menyaksikan matahari beringsut ke barat, perlahan menyelinap ke balik bukit. Barangkali sebenarnya ada isak yang beringsut menjauh, yang tidak pernah bisa kita dengar. Sahabat literasi budaya, saum terletak di antara dua titik pergantian cahaya tersebut, dalam interval yang merentang di antara gelap ke gelap. Maksud saya di antara malam ke malam. Kita memang tidak tahu di antara gelap malam dan terang siang, manakah yang menjadi dasarnya, mana pula penyambungnya. Apakah siang yang menjadi penyambung malam ke malam, atau malam yang mengantarai siang ke siang? Dengan keterbatasan nalar, kita hanya tahu bahwa saum dilaksanakan siang hari. Kita diwajibkan untuk menjaga diri seketat-ketatnya pada siang. Siang
seolah-olah sebuah ancaman. Sementara malam banyak fakta simbolik menunjukkan hal yang berlawanan. Mari kita periksa. Para malaikat diturunkan malam hari ketika Lailatul Qadar. Kita diberitahu tentang malam 1000 bulan, bukan siang 1000 matahari. Contoh lain, saat mengutus Jibril untuk menemui kekasihnya Muhammad di Gua Hira, Allah pun memilih malam. Dan ketika Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil menghadap ke arasnya, Allah pun memilih malam. Mi'raj, bukankah dilakukan pada malam hari? Ingat pula, bukankah pada malam kita diberi kesempatan terbuka untuk bersimpuh kepadanya? Dalam sepertiga malam, dalam khusyuk tahajud, kita diberi keleluasaan, diberi waktu. Sepertiga malam adalah saat yang istimewa. Jika begitu, bolehlah kiranya jika dikatakan bahwa cahaya sesungguhnya hadir ketika malam, ketika gelap, atau dengan kata lain, gelap sesungguhnya adalah cahaya. Sedangkan siang bisa jadi hanya menghadirkan ilusi tentang terang. Pada terang siang, sesungguhnya kita berada dalam ancaman kegelapan. Itu sebabnya, sekali lagi, pada siang hari Allah mewajibkan kita berpuasa sebagai ibadah khusus yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Saum menjadi tanda maha kasih dan maha sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tersesat dalam terang siang yang sesungguhnya adalah gelap itu sendiri. Saum adalah ibadah yang menjaga kita untuk tetap berada di dalam cahaya. Cahaya, maha cahaya, untuk meminjam sebuah sajak M.A. Ainun Najib. Nah, kini kita sedang berada pada titik pergeseran siang ke malam, detik-detik menjelang berbuka. Secara fisikal, kita tengah melangkah dari terang ke gelap, tapi secara substansial, kiranya yang terjadi adalah sebaliknya. Kita justru sedang beringsut dari gelap ke cahaya. Berbuka puasa dengan demikian menjadi semacam tanda pembuka cahaya di satu sisi dan penutup gelap pada sisi yang lain. Terkait hal ini, penting terus-menerus diingat sabda Baginda Muhammad SAW bahwa puasa membawa pelakunya ke dalam dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat menemui Rabb-Nya. Bagaimana kita tidak bahagia? Detik ini kita berada di pintu menuju cahaya. Selamat berbuka, hanyutlah dalam cahaya, maha cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.